Pernah kepikiran nggak gimana sih deal-deal bisnis besar itu mulainya? Seringkali bukan dari jabatan tangan loh, tapi justru dari selembar kertas. Atau ya di zaman sekarang sebuah email. Nah, itulah yang namanya surat niaga. Dan yuk kita bongkar bareng-bareng fondasi komunikasi bisnis profesional di Indonesia. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita kenalan dulu sama apa itu surat niaga. Terus, kita ikuti alur transaksinya dari awal sampai akhir. Nggak lupa kita bakal bedah bahasa penting dalam niaga. Dan terakhir, kita lihat dokumen-dokumen kuncinya. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Apa sih sebenarnya surat niaga itu? Dan kenapa kok surat ini bisa dibilang sebagai gerbang utama menuju setiap transaksi profesional? Jadi gini gampangnya, surat niaga itu ya surat resmi apapun yang dibikin buat urusan bisnis atau dagang. Tujuannya cuma satu, cari untung. Mau itu bentuknya email kenalan, surat nawarin harga, atau surat order barang, kalau ujung-ujungnya buat bisnis, ya itulah surat niaga. Nah, sekarang bagian serunya nih. Gimana sih surat-surat ini nyambung jadi kayak sebuah percakapan bisnis? Yuk kita intip alur sebuah transaksi dari A sampai Z cuma lewat surat menyurat. Biasanya nih, ada 5 langkah utama dalam sebuah transaksi. Kayak tarian yang udah ada koreografinya. Mulai dari perkenalan, terus ada permintaan penawaran, dibales sama penawaran, lanjut ke pesanan, dan ditutup dengan pengiriman. Setiap langkah ini punya surat jagoannya masing-masing. Kita bedah satu-satu ya. Semuanya itu berawal dari sini, surat perkenalan. Anggap aja ini kayak lagi ketuk pintu secara formal. Si penjual, kayak contohnya CV Anggita Corporation ini, ngenalin diri dan jasa mereka. Ini langkah pertamanya buat buka obrolan bisnis. Nah, kalau calon pembelinya tertarik, mereka bakal bales. Pakai apa? Surat permintaan penawaran. Contohnya kayak dari PT Nizam Jaya Utama ini, mereka bilang, kami minat nih, coba dong kirim detail produk, harga, sama syarat-syaratnya. Oke, bola sekarang di tangan penjual. Mereka bakal kirim balik surat penawaran resmi. Isinya lengkap, ngejawab semua pertanyaan tadi. Biasanya sih dilampirin juga tuh brosur, daftar harga, pokoknya semua amunisi buat ngeyakinin si calon pembeli. Dan kalau pembeli udah mantap, deal, mereka akan ngirim yang namanya surat pesanan. Disinilah kesepakatan mulai jadi nyata. Surat ini penting banget, harus super spesifik, nyebutin detail pesanan persis seperti contohnya PT Cahaya Surya Elektro ini. Terakhir, buat nutup siklus ini, penjual ngirim surat pengiriman. Ini semacam notifikasi, oke, pesanan Anda sudah kami proses dan lagi di jalan ya. Jadi, komunikasinya jelas sampai barang benar-benar diterima. Kelihatannya lurus-lurus aja ya alurnya. Eits, tunggu dulu. Di dalam surat-surat itu ada bahasanya sendiri. Istilah-istilah penting soal pengiriman, pembayaran, dan diskon. Nah, ini yang sering bikin bingung. Yuk kita terjemahin bareng-bareng. Ini nih pertanyaan sejuta umat. Siapa yang bayar ongkir? Nah, biar nggak salah paham, ayo kita kenalan sama istilah-istilah pengiriman yang wajib kamu tahu. Istilah kayak loko gudang, FOB, sama CIF ini bukan cuma buat gaya-gayaan loh. Ini penting banget karena nentuin titik di mana tanggung jawab biaya pindah dari penjual ke pembeli. Kalau loko gudang, artinya pembeli udah nanggung biaya dari pas barang masih di gudang penjual. Kalau FOB atau free on board, tanggung jawab penjual cuma sampai barang naik ke kapal. Beda lagi sama CIF, Cost, Insurance and Freight, yang udah termasuk biaya kapal dan asuransi. Detil ini krusial banget buat hindarin sengketa ongkos. Soal bayar-membayar juga ada istilahnya. Yang paling sering kita dengar mungkin COD atau Cash on Delivery. Ya, simpelnya barang datang baru bayar. Tapi ada juga CNC, Cash and Carry. Ini kebalikannya, kamu bayar dulu di depan, baru barangnya bisa dibawa atau dikirim. Jadi pastiin kamu tahu lagi pakai sistem yang mana ya. Nah, soal potongan harga. Kita sering banget dengar kata diskon sama rabat. Kelihatannya sama, padahal beda loh. Gini, diskon itu biasanya kamu dapat karena beli banyak, borongan gitu. Kalau rabat, itu potongan harga khusus buat para reseller atau pengecer. Jadi itu semacam margin keuntungan buat mereka pas jual lagi barangnya. Oke, selain surat menyurat, ada juga nih dokumen-dokumen lain yang jadi bukti sah sebuah transaksi. Yuk kita lihat apa aja sih jejak kertas yang penting ini. Pertama, ada invoice atau faktur. Ini intinya adalah tagihan resmi. Isinya detail banget.
Barangnya apa aja, jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya jadi berapa. Ini adalah permintaan pembayaran resmi. Nah, kalau invoice tadi udah dilunasin, buktinya apa? Ya, kwitansi. Ini adalah bukti sah kalau kamu udah bayar. Jadi kalau ada apa-apa, kamu punya pegangan. Transaksi lunas. Terus, pas barangnya datang, di dalam paketnya biasanya ada yang namanya packing list. Anggap aja ini kayak daftar contekan isi paket. Fungsinya simple, buat ngecek, bener nggak nih barang yang datang sesuai sama yang gue pesen. Penting banget buat verifikasi. Jadi, kalau kita lihat lagi, semua surat dan dokumen ini tuh saling terkait. Mereka kerja bareng buat bikin satu transaksi jadi jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Inilah tulang punggung perdagangan yang bikin semuanya teratur. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu. Di zaman serba digital kayak sekarang, menurut kamu dari semua surat yang udah kita bahas tadi, surat mana sih yang paling krusial buat orang yang baru mau mulai bisnis? Surat perkenalan yang buka jalan? Atau justru surat pesanan yang ngasih cuan pertama? Coba deh renungkan.